Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara membuat IP address secara statik gitu ya. Pada pertemuan teori yang lalu gitu ya, kita sudah sama-sama belajar cara men-setting IP address dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan statik, yang kedua dengan DHCP. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba yang statis dulu gitu ya. Dimana ketika kita men-setting IP address secara statik, IP address-nya kita tentukan sendiri ya. Kalau yang dynamic berarti secara otomatis sudah ditentukan. Nah, untuk men-setting atau mensimulasikan IP address secara statik, kita butuh yang namanya router. Sebentar, kita cari di sini mana routernya. Nah, kita coba pakai ini. Kita coba simulasikan dengan menggunakan dua router gitu ya. Kita coba router di sini. Nah, ya. Terus kemudian selain butuh router, kita butuh apa? Kita butuh yang namanya switch. Oh, di sini mungkin ya. Kita butuh yang namanya switch. Nah, kita butuh yang namanya switch. Oke. Terus saya akan mensimulasikan dengan menggunakan 3 workstation. Jadi saya akan mencoba menggunakan 3 workstation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya akan merapikan dulu. Mencoba merapikan biar enak dilihat ya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau merapikan juga nggak apa-apa. Cuman saya mencoba agar enak untuk dipelajari, gitu ya. Setelah itu kita mencoba menghubungkan dengan menggunakan kabel gitu ya. Kita coba hubungkan dengan menggunakan kabel. Kembali lagi pada konsep teori, kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan switch ke PC, terus router ke PC, itu kalian harus paham ya. Jadi untuk menghubungkan pada simulasi kali ini, untuk menghubungkan antara PC dengan switch, kita menggunakan kabel straight ya. Kita coba hubungkan dengan menggunakan kabel straight. Oke, kita coba hubungkan semuanya. Switch ke PC. Tuh ya, semuanya kita hubungkan. Oke, setelah itu ketika kita sudah menghubungkan semua switch dengan workstation, maka selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan switch. Masih dengan menggunakan kabel straight, kita hubungkan router dengan switch. Nah, lalu kita coba hubungkan router dengan router, di mana menghubungkan router dengan router kita dapat menggunakan kita dapat menggunakan yang namanya kabel copper crossover, atau kita bisa menggunakan serial DCE ya. Nah, kita coba hubungkan ini dengan ini. Oke, gitu ya.
kita sekarang semua jaringan sudah terhubung. Ketika node-nya menunjukkan warna hijau gitu ya, ketika node-nya menunjukkan warna hijau berarti semua jaringan sudah terkoneksi dengan baik gitu. Nah, biar tidak lupa, biar tidak bingung, kita coba tuliskan masing-masing IP. Jadi di dalam Cisco Packet Tracer kita bisa menuliskan node di sini ya. Coba tuliskan node. Simulasi IP statik gitu ya. Kita bisa mencoba menuliskan node yang kita butuhkan sehingga kita tidak lupa. Kita coba di sini. Saya tuliskan node 10.10.10.1 gitu ya. Saya tuliskan IP address-nya biar tidak lupa. Terus kemudian di sini 192.168.10.1. Penambah 10.0. Terus kemudian masing-masing PC kita tuliskan IP-nya. Sebenarnya opsi untuk menuliskan log di bawahnya itu opsional ya. Jadi ketika kalian memiliki tingkat hafalan yang tinggi gitu, kalian tidak perlu menuliskannya, tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Cuman ini mengantisipasi ketika kita lupa berapa IP-nya gitu ya. Jadi kita tuliskan. Oke, kalau misalnya kita akan merubah susunan apa namanya biar ini nggak nutupin router kayak gitu ya. Ini gimana susunannya? Nggak apa-apa, kita tinggal geser-geser saja, kita tinggal pindahkan saja gitu ya. Ini punyanya PC 1, ini punyanya PC 2, ini punyanya PC 3. Gitu ya. Jadi dengan kalian menuliskan harapannya jadi lebih mudah dipahami dan agar kalian tidak lupa. Itu saja. Nah, oke. Setelah selesai kita coba mulai dari setting apa namanya? Kita coba mulai dari setting PC. Kita klik di config gitu ya. Kita klik di config, terus kemudian sininya kita pilih apa namanya? Kita pilih config gitu ya. Kita pilih yang config di sini. Nah, oke. Ketika kita akan melakukan setting IP gitu ya, kita klik PC-nya, terus kita kemudian pilih desktop, kita klik yang IP config. Di sini ada pilihan DHCP dan static. Kita klik yang static gitu ya. Kemudian kita masukkan IP address-nya gitu ya. Kita coba masukkan IP address-nya sesuai dengan yang kita tulis. Berarti kalau di sini adalah 192.168.
10.2 gitu ya. Ini IP address-nya kita masukkan. Kemudian kita cukup kita tap gitu ya. Nanti subnet mask-nya otomatis akan muncul. Kemudian kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya berarti yang 192.168 ya. Oke. Kemudian kita konfigurasikan lagi. Kita coba konfigurasikan lagi semua PC, caranya sama, desktop, terus kemudian IP statik, kemudian di sininya diganti 3, kemudian ini kita tap saja, default gateway-nya sama, gitu ya. Dan untuk semua PC kita berikan IP dengan langkah yang sama seperti itu. Subnet mask default ini. Nah, untuk kita setting IP, pada PC 3 sampai PC 5 caranya sama dengan kita setting IP PC 0 sampai dengan PC 2. Ya, berarti kalau di sini sama caranya. Kita pilih yang desktop, kemudian IP config, terus kemudian kita masukkan, kita ganti menjadi 20.2, terus kemudian ini kita tap, berarti 20.1. Config, kemudian kita pilih statik, berarti 20.3, tab 20.1. Oh, salah. Tadi IP config ya, gateway-nya 20.1. Oke. Terus kemudian desktop sama ya caranya ya. Desktop, terus kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang sudah kita tulis. Oke, terus kemudian kita ubah menjadi 1. Oke. Setelah kita selesai melakukan setting IP gitu ya. Setelah kita selesai melakukan setting IP, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting dari router gitu ya. Jadi setelah selesai setting ini kita coba setting ke router. Di dalam setting router kita klik yang config gitu ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah itu kita klik yang statik, kita masukkan networknya. Berarti di sini kita masukkan networknya 192 karena kita ini setting di router 0, berarti kita masukkan networknya ke router 1 karena kita akan mensinkronkan dan menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Berarti kita masukkan 192.168.20.0 gitu ya. Titik 0. Terus ininya 255.0. Terus kemudian next hopnya kita masukkan 10.10.10.2. Kemudian kita klik add, maka akan muncul tampilan 192.168.20.0 gitu ya. Di settingan router 0 berarti 192.168.20.0 gitu ya. Melalui 10.10.10.02 akan menuju ke sini gitu ya. Dan sebaliknya kita juga harus tuliskan, kita coba mengkonfigurasikan pada router yang satunya, caranya sama dengan yang sebelumnya. Nih ya, kita klik routernya, config-nya, kemudian kita setting fast ethernet-nya dulu gitu ya. Caranya sama, kita setting fast ethernet-nya, kita masukkan berarti 192.168.20.1
gitu ya. Terus kemudian ininya sama, kemudian kita on kan. Terus kemudian kita ke serial 2-nya. Caranya juga masih sama, berarti di sini adalah 10 10 10 10.2. Subnet masnya sama, jangan lupa di on kan. Tadi saya lupa sudah di on kan belum? Sudah ya. Terus kemudian kita ke statiknya. Di statiknya juga kita sama langkahnya dengan sebelumnya. Berarti kita networknya 192.168.10.0 gitu ya. Masnya 255 255 255.0. Terus kemudian nextnya berarti 10.10.10.1. Kemudian kita klik add gitu ya. Nah, sudah kita jaringan kita dan IP kita sudah jadi gitu ya di sini. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah berwarna hijau masing-masing node-nya ya. Maka kita akan mencoba menghubungkan antara switch ke PC. Kita kirimkan ini. Oke, kita coba apakah sukses. In progress. Oh, failed ternyata. Terus kita coba antara sini ke sini. Successful. Kita coba antara sini ke sini. Successful juga. Kita coba sekarang antara ini ke sini. Masih failed ya. Apa? Nanti kita coba cari kesalahannya. Terus kita coba sini ke sini. Sukses. Kemudian kita coba ini ke sini. Sukses ya. Jadi kita sudah bisa bertukar antara PC 0 dengan ini. Kita coba antara router 0 dengan router 1. Sukses ya. Kita coba bertukar data antara PC 0 ke PC 3. Bisakah? Coba lagi. Sukses ya. Kita mencoba bertukar antara PC 1 dengan PC 3. Ternyata bisa dan sukses. Berarti jaringan yang kita buat, simulasi IP yang kita buat sudah benar gitu ya. Jangan takut ketika kalian mencoba untuk mengirimkan surat dari router 0 ke router 1. Pertama tulisannya failed atau in progress. Tidak apa-apa, nanti dicoba lagi. Nanti pasti di percobaan kedua insya Allah sudah bisa successful. Nah, nanti kalau tidak bisa successful atau tulisannya masih failed, berarti kalian gagal setting IP. Nanti kita akan coba melihat atau memperbaiki lagi. Dan kebetulan simulasi yang kita bikin pada pertemuan kali ini adalah successful. Jadi kita sudah bisa bertukar data antara PC 1 dengan PC 3 yang mana sudah beda sudah beda tempat ya, sudah bisa menyeberang gitu ya. Oke, berarti simulasi kita kali ini berhasil. Selamat mencoba gitu ya. Selamat mencoba, silahkan mencoba. Jika ada kesulitan bisa bisa menghubungi Bapak Sugeng atau saya sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum Jarkom. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.